proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Arti dan makna proklamasi untuk bangsa Indonesia. Jadi, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB. Dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih oleh Sulastika Harimurti, Latif Hendraningrat, dan Suhut Sastro Kusumo. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Walaupun berlangsung singkat, namun proklamasi kemerdekaan mengandung arti sangat penting dan membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu 1. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. 2. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. 3. Proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi merupakan salah satu sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi juga alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bagi bangsa Indonesia. Proklamasi mempunyai arti untuk bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Proses pembentukan NKRI melalui beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama dan cukup rumit. Faktor yang menentukan pembentukan NKRI adalah 1. Keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajah. 2. Mempunyai tempat tinggal yang sama, yaitu Kepulauan Indonesia. 3. Tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan urutan peristiwa sebagai berikut. 1. Terbentuknya kesadaran bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang dapat berhak merebut kemerdekaan dan menjajah bangsa lain. 2. Adanya pergerakan untuk melawan penjajah dimulai dari pergerakan yang bersifat tradisional dan kedaerahan, berkembang menjadi pergerakan modern dan bersifat nasionalis. 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan ditandai dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai penyusun alat-alat kelengkapan negara. Berikut ini 4 makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Telah lahir sebuah negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya. 2. Telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan dari negara lain. 3. Tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan keanekaragamannya yang harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia. 4. Puncak revolusi tonggak sejarah perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah. Arti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ada 2, yaitu kepada dunia luar dan bagi bangsa Indonesia sendiri. Berikut penjelasan arti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Arti proklamasi kepada dunia luar yaitu 1. Wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional. 2. Arti proklamasi bagi bangsa Indonesia. Arti proklamasi bagi bangsa Indonesia sendiri yaitu 1. Dapat memberikan dorongan dan rangsangan bangsa Indonesia bahwa sejak saat itu mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka. 2. Memiliki hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan
memperjuangkan tercapainya cita-cita nasionalis bagi bangsa Indonesia. 3. Bangsa Indonesia sejak saat itu telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan. 4. Dengan berdirinya negara baru ini, maka negara memiliki tata hukum sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara baru tersebut. 5. Bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dengan tata aturan sendiri, sehingga pada saat itu telah berdiri negara baru, yaitu negara Indonesia. 6. Norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia. 7. Negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat logemen. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan kata. Terima kasih.